sosok ibu yang saya lihat. Karena saya menggambarkan anak. Mama, tolong. Titik. Ini yang saya baca. Dan ini akibat sesuatu yang dilakukannya. Dan saya melihat juga, bisa dikatakan ini PG, perjanjian gaib. Ini benar suaranya. Ada suara anak kecil. Siapa? Itu suaranya jelas banget ada di situ. Siapa kamu? Jangan mendekat, jangan. Aku bukan mama kamu. Siapapun kamu bukan anakku udah meninggal. Jangan mendekat. Ada apa? Itu ada anak kecil, mukanya serem banget, Pak. Tapi dia panggil aku Mama. Itu Pak, itu Pak. Ma, udahlah Ma, itu hanya perasaan kamu aja Ma. Bener Pak, bener banget, itu nyata banget, kamu lihat. Dan kalau memang benar, itu pasti ada kesalahan pada diri kita Ma, yang membuat arwah itu tidak tenang Ma. Maksud apa ya? Papa nggak ada maksud apa-apa Ma. Papa buatin kamu teh hangat ya. Gue pesing dari mana ini? Jangan gue pesing yang selama ini saya cium dari makhluk itu. Mau ngapain dia? Udah di panci ini. Hanya perasaan saya aja. Dulu biar mama tenang. Ayo, minum. Makasih ya Pak. Mah, tadi waktu Papa di dapur, ada yang aneh, Mah. Maksud Bapak apa? Papa nyium bau pesing yang nyenget banget gitu, Mah. Itu perasaan Bapak aja mungkin. Apa sih, itu nggak mungkin lah, Pak. Di rumah ini kan cuma ada kita berdua, siapa juga yang mau kencing di dapur begitu. Iya sih, Mah. Papa juga tahu nggak mungkin kamu atau Papa yang kencing di dapur. Ya udah, Papa tinggal ke dapur ya. Papa mau angetin makanan ya. Ya, Pak, makasih ya, Pak. Gak apa-apa kan? Jangan sampai Mas Dharma tahu. Bisa bahaya nih. Sekarang malam Jumat juga. Segera lakukan tugasmu. Jangan sampai gelap. Astagfirullah, pintu belakang ternyata belum ditutup.
Siapa kamu? Astagfirullahaladzim. Hampir aja aku lupa pesan badan. Kalau sampai aku lupa mancingin kotak ini, bisa bahaya. Dagangan aku bisa nggak laku lagi. Aku jadi kaya deh. Itu kerupuknya habis beli, Bu. Bu Rika itu jualannya pakai mistis ya? Mistis gimana sih, Bu? Maksudnya saya nggak ngerti deh, Bu. Alah Bu Rika nggak usah ngelak deh. Dulu kan warungnya Bu Rika kan sepi pembeli. Sekarang tiba-tiba rame kan aneh. Ibu-ibu, namanya juga rezeki, mana ada yang tahu sih, Bu? Anaknya Bu Rika itu kan meninggal buat tumbal pesugihannya ibu kan? Ibu jangan menyebar fitnah dong, Bu. Nggak baik, itu dosa namanya. Udahlah Bu Rika, kalau jualannya pakai dukun mah pakai dukun aja. Ya nggak Bu? Udahlah Bu, kalau gitu kita pergi aja yuk. Ayo ah. Iya Bu Joko pakai nggak ngaku segala. Kan udah jelas-jelas dia itu pasti pakai dukun. Sekarang udah makan lagi. Waalaikumsalam, Pak. Bentar ya, Bu. Iya. Tadi ada ibu-ibu datang. Masa ngatain dagangan kita ini pakai pesugihan. Terus ngatain juga kalau anak kita tuh juga jadi tumbalnya, Pak. Kesel banget. Mama merasa melakukan itu atau enggak? Ya enggak lah, Pak. Kalau Mama nggak ke dukun untuk mewariskan dagangan Mama, kenapa Mama mesti ambil pusing? Biarin aja. Cuman Pak, namanya orang dituduh itu pasti ya kesel dong. Apalagi dibilang anaknya itu jadi tumbal. Coba kalau Papa pasti marah juga kan? Biar aja, Ma. Nanti akan ketahuan kok. Siapa yang benar, siapa yang salah. Dan masalah anak kita yang udah nggak ada, Ma. Itu udah takdir Allah, Ma. Bukan jadikan tumbal. Iya juga sih, Pak. Ya udahlah. Apa itu ya? Bulu-bulu kok merinding begini ya? Siapa kamu? Siapa kamu? Pusing lagi. Merinding sih bulu kudus saya. Jadi arwah anak kecil itu adalah arwah anak saya, Mbak. Dan anak saya sudah menjadi tumbal. Iya, Mbak. Saya nggak terima, Mbak. Mbak sudah menipu saya. Kenapa Mbak nggak bilang dari awal kalau ini ada tumbalnya, Mbak? Kamu memang bodoh ya. Mana ada pesugihan tempat tumbal. Harusnya kamu sudah menyadari dari awal. Mbak, saya sudah memberi mahar 3 juta. Dan tadi saya kasih 10 juta. Kenapa masih ada tumbal sih, Mbak? Kamu jangan menuntut seperti ini. Mending kamu pulang sajalah. Nikmati saja dari perjanjian gaib ini. Saya mau kita batalkan perjanjian gaib ini. Percuma. Perjanjian ini sudah dibuat dan tidak bisa dibatalkan. Semuanya akan berakhir setelah jin itu akan mendapatkan tumbal ke-7 dari anakmu. Saya cukup curiga Robi di sini. Anaknya yang pertama, matanya terkait dengan kondisi yang dia lakukan, perjanjian gaib dengan jin. Sini, Ma. Ma keluar, Ma. Ma.
Ma? Mama? Astagfirullahaladzim. Ma? Mama mau kemana? Ini udah malam, Ma. Aku mau ke tempat anak kita, Pak. Aku mau main sama anak kita. Astagfirullahaladzim, Ma. Kamu harus bisa ikhlasin anak kita, Ma. Ya? Ma, ini udah malam, Ma. Di luar banyak mobil, Ma. Kok bisa ketabrak nanti? Ya? Kita masuk ya. Ma? Pak, kok Mama ada di sini, Pak? Apa yang terjadi, Pak? Iya. Ya udah, Ma. Sekarang kita masuk ke rumah ya. Saya melihat di kepala saya berupa sebuah warna. Iya, warnanya coklat tua. Berbentuk keris. Dan juga saya melihat kain kafan. Bau pesing. Biji-biji bunga-bunga dan buah-buahan atau benda-benda bijirin. Itu saya melihat ada satu partikel-partikel kecil, Mbak Faifi. Di sini saya melihat seperti tanaman atau tumbuhan. Bahkan mungkin tanah juga saya lihat di sini karena ada kain kafan. Tanah kuburan? Tanah kuburan. Ada yang disembunyikan di sini, Robi. Aneh sekali. Dan saya melihat ini dia dibawa kemana-mana. Dibawa kemana-mana? Dibawa kemana-mana. Di studio ini juga dibawa? Atau boleh saya lihat. Loh, masih? Oke. Ma, lebih baik Mama cerita semuanya, Ma. Jangan ditutup-tutupin lagi, Ma. Papa curiga kamu tuh menyembunyikan sesuatu dari Papa. Papa pernah lihat makhluk sebangsa jin sedang mengincingi sayur untuk dagangan kita, Ma. Dan Papa juga curiga anak kita meninggal karena jadi tumbal jin itu. Dan juga kenapa kamu sering dihantui arwah anak kecil yang sering manggil kamu Mama. Itu pasti arwah anak kita, Ma. Tobat, Ma. Sebelum terlambat. Mas, aku minta maaf, Mas. Aku minta maaf. Aku dijebak sama dukun itu, Mas. Aku nggak tahu kalau jin penglaris itu ternyata meminta tumbal. Aku nggak tahu soal itu, Mas. Astagfirullah. Jadi benar, kamu bersekutu dengan jin untuk melariskan dagangan kamu. Astagfirullahaladzim. Saya nggak nyangka kamu bisa melakukan itu, Ma. Dan anak kita. Anak kita yang pertama menjadi tumbal. Aku minta maaf sama kamu, Mas. Tapi Mama terpaksa, Mas. Terpaksa melakukan semua ini. Karena kita waktu itu banyak utang. Dan itu adalah salah satu cara biar kita bisa terbebas dari utang-utang itu, Mas. Maafin aku ya, Mas. Aku udah hilang, Mas. Ya udah, Ma. Semua udah terjadi. Saya juga nggak akan nyalain kamu. Sekarang bagaimana caranya kita untuk menghilangkan ajimat itu, Ma? Kita harus buang ajimat itu jauh-jauh. Papa keluar dulu, Ma. Aku mau sekali. Itu jangan-jangan aku mau coba masuk angin aja. Kamu sudah terlambat, Rika. Kamu harus menukar nyawamu.
lagi, enggak. Jangan jadikan anakku tumbal lagi, aku nggak mau. Saya berusaha membuang benda tersebut, tapi benda itu terus kembali lagi. Saya terus membuang sampai sejauh mungkin, tapi terus kembali lagi.